Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini berkumpul kembali di Lailatul Jum'atul Mubarak, di hari yang berkah, di bulan yang berkah, yang mana bulan ini akan menyampaikan kita kepada bulan kelahiran manusia yang terindah, karena keindahannya dimuliakan Sang Maha Indah. Manusia yang indah dan agung karena keagungan keindahannya diciptakan dan dimuliakan oleh Sang Maha Agung. Siapa lagi kalau bukan namanya yang disebut? Bila nama ini disebut, mengampunin dosa kita semuanya. Baru disebut doang, belum minta berkahnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di sini juga bil khusus kita doakan guru kita bersama Rabbil Habib Anwi bin Muhammad Attas, matallah bidli hayati. Allah barakkan rezekinya, hidupnya, semuanya kabul hajatnya. Wabil khusus selamat dunia, berkah selamat dunia dan akhirat, dan menjadikan kita sebab insyaallah janjinya Nabi Muhammad aumarhu awaman ahab, cinta dengan orang yang dicintai, kecinta dengan guru kita Habib Alwi, mudah-mudahan masuk surga bersama beliau insyaallah. Khususnya kepada datuknya itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mukarram wa mukhtaram. Di sini juga ada Ustaz Ahmad Al-Hasani. Al-Hasani, Ustaz Ahmad Hasani. Nah, beliau salah satu juga orang tua kita yang hadir setiap hari rutinan di sini. Masya Allah, makanya yang muda harus malu. Yang tua aja masih hadir. Yang muda udah pada nggak hadir. Mudah-mudahan Allah berikan beliau sehat wal afiat, dikabul niat wal hajatuna insyaallah. Di sini juga ada Ustaz Saleh, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, tadi semua temanya nggak diborong dia lah ke Ustaz Saleh. Cuman tadi menyebab tentang masalah itunya tuh yang nggak enak didengar, masalah jodohnya. Nah, makanya kayak nyeri hati sebetulnya. Cuma alhamdulillah masih banyak yang perjuangan sama anda di sini. Nah, mobil khusus. Nah, intinya tentang tadi yang dibawakan oleh beliau, menambahkan sedikit tentang apa? Ketika kita hadir majelis taklim, untungnya kita bukan buat Allah, bukan buat Nabi. Orang salawatan sama Nabi 1000 kali bukan menambah kenikmatannya Nabi, nggak menjadikan Nabi itu mulia karena hambanya bersalawat, bukan. Cuman itulah Nabi dimuliakan karena dimuliakan oleh Sang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir hari ini berkumpul di sini. Tahukah dulu diriwayatkan minggu lalu pernah dibawakan di sini, tidak salah aja kalau kita omongin lagi. Itu dulu ada seorang pemuda, yang pemuda ini pemuda yang bejat rusak katakannya. Setiap harinya orang nyaksiin suatu kampung itu orang Masya Allah tahu semua tentang kelakuan dia tuh. Sampai ketika wafat dan meninggal dunia, dimakamkan di pemakaman halaman rumahnya tidak ada satupun yang menerima agar ini orang dimakamkan di situ. Kenapa? Karena nggak mau dimakamin di sini, karena ini orang tukang maksiat bejat. Bingung dimakamin kemana? Karena kalau jangan makamkan di sini. Kenapa? Karena kami takut gara-gara ada orang pemuda yang bejat, yang rusak, dimakamkan di sini menjadi bala buat kampung ini. Akhirnya beliau bermusyawarah dengan keluarga-keluarganya sehingga dimakamkan tidak jauh dari magamnya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, datuknya kita para habaib. Di situ di Janbal itu jutaan para wali yang ada di situ. Dan di antara wali yang diketahui siapa? Yang kita tahu siapa? Satu, ya Maula Inat Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau kalau di hidupnya zaman beliau kalau kita ngalamin indah, nikmat. Kenapa? Setiap orang yang berbuat dosa tidak harus minta ampun kepada Allah, diampunin dosanya. Berkasnya Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu warda. Dan juga apa? Keistimewaannya ketika kita hadir itu, kita kumpul dengan orang alim, dengan para ulama. Tahu nggak? Ini orang yang pemuda ini karena magamnya nggak jauh, beda perbatasan. Jadi magamnya itu sebelah kanan tuh ada pagar gitu. Dimakamkannya di depan pagarnya, bukan satu komplek. Ini orang beruntung karena makamnya dekat dengan orang soleh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dimimpikan ada satu orang yang alim, bisa ngelihat orang. Dia bilang kalau besok hujan besok. Kalau beliau bilang saya bermimpi tadi malam, saya bermimpi besok bakal ada gunung meletus, benar. Kasab bin Kasafiha. Diimpikan di pemuda. Ini ketika beliau ini pengen menceritakan, ini ulamanya pertama dia menangis, mukanya merah. Setelah itu tersenyum. Kenapa? Aku merah wajahnya karena aku memimpikan ini pemuda sedang diajak disiksa dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicambuk oleh malaikat Munkar wa Nakir.
Syaitan itu yang membuat aku merah wajahku karena kasihan, tidak lihat kasihan. Yang setelah itu aku tersenyum. Kenapa? Karena aku melihat Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi seakan-akan ilahum fi kuburihim. Bangun dalam tidurnya dan keluar dari kuburnya, masuk ke kuburan pemuda tadi. Faqihil Muqaddam masuk kepada kuburan tadi mengatakan, "Ya munkawan nakir roh antum, pergi. Jangan disiksa lagi ini orang kasihan." Kenapa? Karena kalau ini orang disiksa, dia kesakitan. Saking sakitnya meneriakkan suara sekencang-kencangnya sehingga suaranya mengganggu aku, kata Faqihil Muqaddam, mengganggu zikirku dalam kubur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqihil Muqaddam lagi zikir dalam kubur. Itulah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ila in auliya Allah ilahum fi kuburihim. Semua para walinya Allah, para ulama, para habaib, mereka dalam kuburnya ilahum fi kuburihim. Bangun dalam tidurnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ibadah terganggu dengan satu makam yang pemuda sedang disiksa, Allah jadikan itu pemuda yang takdirnya dimasukkan ke neraka. Sebelum di neraka disiksa dulu, Allah jadikan siksaannya menjadi keindahan kelembutan berkat Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Lalu sampailah kepada surganya Allah, dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Ini dalam kubur udah beruntung. Apalagi kita yang hidup zaman sekarang nih. Kita duduk sama ulama. Makanya subhanallah, banyak akhir zaman udah kelihatan. Banyak ulama-ulama yang ditinggalkan oleh kru-krunya, oleh murid-muridnya. Kalau ditanya cinta nggak sama Nabi, cinta. Tapi pembuktiannya mana? Malu, nanti di akhirat kita harus malu. Kenapa malu? Tuh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mencintai Nabi dengan bukti dan praktek. Bukan dengan mengatakan cinta doang, cinta palsu namanya. Tapi dengan dibuktikan. Beliau habis hartanya. Abu Bakar Siddiq itu, beliau ini sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum, beliau ini orang yang dikenal ada hartanya. Itu uangnya dihabis untuk apa? Ngebantu antara hijrahnya Nabi Muhammad ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu perlu biaya, ontanya, segalanya. Walaupun beliau menggunakan buruk sebagainya, cuman ini sahabat mengeluarkan hartanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika melihat Nabi Muhammad terpukul oleh pedangnya orang Quraisy, sangat keputus sampai apa? Giginya jatuh ke bawah dan beliau mengangkat tangannya untuk membunuh. Siapa yang membuat giginya Nabi jatuh ke bawah? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harusnya beruntung lagi. Kenapa? Karena kita duduk dengan orang soleh. Seperti mana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habzi, bakhti man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntunglah orang yang pernah melihat orang soleh atau orang yang pernah melihat orang soleh. Duduk di sini mencium tangannya orang-orang alim, seakan-akan dia mencium tangan ayahnya dan bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, hadirin hadirat dimuliakan Allah, begitu banyaknya Masya Allah yang hari ini kita rasakan. Dari mulai tadi sore kedatangan guru para ulama munsyid dari Hadramut, dari Sewon, dilanjut lagi tadi malam pembacaan Maulid Ad-Dibai, kumpul lagi. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama mereka insya Allah. Dikisahkan waktu itu singkat saja. Ketika ketika Nabi Adam keluar dari surga karena melakukan yang dilanggar sama Nabi. Tapi ingat, Nabi itu maksum, nggak punya salah. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh Nabi Adam pernah melakukan salah, enggak. Itu memang udah takdirnya Allah jadikan begitu. Karena kalau Nabi Adam nggak makan buah khuldi, kumarikin budak. Gimana mau bikin anak? Dan Nabi Adam ketika dikeluarkan, beliau bingung untuk makan apa. Adapun yang akan dipotong harus dibakar. Dari mana ini apinya? Akhirnya dia bilang kepada Jibril, Jibril, aku minta api, sampaikan kepada Allah. Disampaikan, ya Allah, Adam minta api. Akhirnya masuk ke neraka. Malaikat Malik, tolong, saya minta api sedikit. Walaupun apinya sebesar biji kurma. Apa kata malaikat Jibril? Sesungguhnya, walaupun batunya segede batu neraka itu apinya diambil sebiji kurma, maka itu akan hancur langit dan bumi, tidak mampu menahan dahsyatnya api neraka. Akhirnya apa? Dia bertanya kepada Allah, lalu Allah mengatakan, ambillah sepertengah daripada biji korma. Yahra, ambil sedikit saja. Lalu apa? Walaupun sedikit, itu api yang dikeluarkan dari neraka ke bumi, ditaruh di atas gunung. Seketika itu pula, gunung itu hancur lebur karena tidak mampu menahan dahsyatnya api neraka yang kecil diambil dari neraka. Dan inilah salah satu sebabnya. Makanya kalau yang tanya, apa sih asal usulnya api? Ini kalau nggak begini, nggak ada api ini sekarang nih. Jadi asal usulnya api tuh sisanya dahulu tuh begitu. Bagaimana kalau kita masuk ke situ? Nauzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak panjang lebar dan juga mohon maaf apabila kepanjangan dan sebagainya dan suara agak serak, memang beres batuk yang pilek. Nah,
Khusus juga Anda minta untuk hadirin. Mudah-mudahan semua yang hadir pada istiqomah selalu di sini mengharapkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang belum pernah hadir khususnya malam Seninnya, burdahnya, untuk bisa hadir. Mudah-mudahan kita menjadikan hamba-hamba Allah yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin, dan juga ini zaman fitnah, betul. Banyak jolim, begitu banyak orang-orang yang mencoba menjauhkan kita dengan para guru-guru kita. Dan begitu banyak sekarang cobaan-cobaan, makanya kita angkat tangannya, kita berdoa dengan salawat, diiringi dengan hatur dan semuanya, baca 3 kali, mudah-mudahan dengan basahan qasidah ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang yang fitnah, yang hasud, yang zalim. Wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surga Firdaus ya Allah. Amin ya Allah, amin. Allahumma shall. Suaranya hati-hati 3 kali. Madwa asligin min Allahumma sayyidina Muhammad wa asligin min wa akhrijna min baini salimin Salih wa ala alihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim irfa. Satu kali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala madwa aslighin min wa akhrijna min baini salimin wa ala fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa afitna fi tariqatihim wa ma'afati minal khitami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kebanyakan ada kesalahannya, mudah-mudahan afur bisa maafkannya. Benarnya mungkin dari Allah, kesalahan dari diri pribadi sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan khusus kita berdoa mudah-mudahan pulang dari sini diampuni dosanya oleh Allah, menyebabkan ampunan Allah sebabnya kita hadir hari ini. Dan anak kita, istri kita yang sudah punya istri, yang punya anak, semuanya di rumah, mudah-mudahan Allah berikan sehatul afiat, dikabul niat wal hajaduna, dan diampunin dosanya, agar kita nanti bisa satu gerbong, satu tempat di surga Firdaus bersama guru kita, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.